Hadirin hadirat, monggo sareng-sareng bersama-sama kita awali dengan istighfar dan salawat kepada Nabi Muhammad untuk memulai membuka majlis ta'lim kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami, ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'ash shani wad daraji, atfatan yaji ratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami, ya barakan pria wanita aja mengaji syariat belaka, gur pinter dongeng nulis lan maca, tembe burine bakal sengsara, tembe burine bakal sengsara, ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'ash shani wad daraji, atfatan yaji ratal alami, ya uhailal judi wal
الكرم يا أهيل الجود والكرم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف منك ولا يرحمنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين اللهم amin. Tafdhili wahtirami, yang saya hormati dan yang saya muliakan segenap para alim, ulama, asatidah, tokoh masyarakat sesepuh dan bini sepuh, jajaran pimpinan, takmir dan remaja Masjid Al-Ibrahimi, jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan majelis ta'lim kita, pengawasan pengajian kita dari kitab matan Safinatun Najah dan kitab Sulamut Taufiq karya Syekhul Imam Salim bin Samir Al-Hadrami rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi iddaraini ila an qala. Halaman keempat, baris yang pertama paling atas. Faslun furudul wudu'i sittatun. Al-awwalu an-niyyah, al-thani ghaslul wajhi, al-thalithu ghaslul yadaini ma'al mirfaqaini, al-rabi' mashu syai'in minar ra'si, al-khamis ghaslur rijlaini ma'al ka'bain, al-sadis at-tartib. Okay. Ada 1, 2, 3, 4 ya, 4 baris pasal pada malam hari ini. Faslun, pasal. Furudul wudu artinya fardu wudu. Yang fardu ketika wudu. Fardu itu tidak bisa ditinggalkan. Fardu itu harus dilakukan. Fardu itu wajib. Furudul wudu sittatun. Fardunya wudu ada 6. Kewajiban yang harus kita lakukan ketika wudu ada 6. Al-awwalu an-niyah. Yang pertama niat. Maka kalau wudu ya harus ada niat. Al-thani ghaslul wajhi. Yang kedua membasuh wajah. Al-thalithu ghaslul yadaini ma'al mirfaqain. Yang ketiga membasuh tangan hingga atau sampai termasuk mirfaqain, kedua siku. Dua tangan, sikunya masuk dicuci. Tangan kanan dari ujung jari-jari sampai di siku. Begitu pula tangan yang sebelah kiri dari ujung-ujung jari sampai ke siku. Ini semua bagian harus terbasuh dengan air. Ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si. Mashu mengusap, syai' minar ra's sebagian dari kepala, mengusap sebagian dari kepala. Al-khamis ghaslur rijlaini ma'al ka'bain. Yang kelima membasuh kaki ma'al ka'bain
sampai dengan termasuk kedua mata kaki. Artinya mata kakinya juga harus terbasuh dengan air sempurna. As-sadisu at-tartib, artinya urut. Artinya urut. Baik, sebelum lebih lanjut, sebelum lebih detail, 6 hal ya. Niat, wajah, tangan sampai siku, usap kepala, kemudian basuh kaki sampai mata kaki. Keenam, urut. Keenam, urut. Baik. Sebelum lebih lanjut, Habib akan sampaikan yang menjadi payung hukum atau dalilnya. Karena ini zaman sekarang, sebagian orang titik-titik dalil, gitu ya. Generasi sekarang kadang-kadang diajari kritis yang tidak pada tempatnya. Padahal tidak perlu kritis. Kalau sama alim ulama, para kiai, para habaib, guru-guru kita, tidak perlu kritis. Sudah taati aja, dengarkan, sami'na wa ata'na, selamat. Sebetulnya begitu. Sebetulnya begitu. Tapi hanya sebagai menambah wawasan. Rukun wudu atau furudul wudu yang 6 ini terambil dari Al-Quran, terambil dari hadis. Tentu sumbernya Al-Quran dan Al-Hadis. Adapun yang dari Al-Quran, qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, suara baik, ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Gitu ya. Ini ayatnya. Ini enten apa Gus? Sinyal HP. Oh, sinyal HP. Ganggu HP-nya. Ternyata HP-nya. Pangapunten, tak matikan dulu. Nah, mode pesawat. Mode pesawat. Kenapa tidak ada mode masjid ya? Kita lebih sering ke masjid daripada naik pesawat. Harusnya mode masjid gitu ya. Mode masjid. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Idza qumtum ilas shalah. Tak cari suratnya. Idza Surat Al-Maidah ayat 6. Surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Idza qumtum ilas shalah, apabila kalian hendak melakukan salat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, apabila kalian semua hendak melaksanakan salat. Bagaimana? Faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Faghsilu wujuhakum. Yang pertama, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiqi, dan basuhlah kedua tangan kalian sampai siku. Kemudian wamsahu biru'usikum, dan usaplah, wamsahu dan usaplah, biru'usikum dengan kepala kalian. Kemudian wa arjulakum, dan basuhlah, ini ada kajian majangnya, wa arjulakum, dan basuhlah kaki kalian, ilal ka'bain, sampai mata kaki. Nanti selanjutnya wa in kuntum junuban fattaharu, itu lain lagi.
Surat Al-Maidah ayat 6. Bagian pertama di dalam Al-Qur'an ini menyebutkan 4 hal. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, kalau kalian hendak salat. Dalam ayat ini cuma 4. Faghsilu wujuhakum, basuh wajah kalian. Faghsilu wujuhakum, basuh wajah kalian. Wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian ilal marafiq, sampai siku. Wamsahu biruusikum, dan usap kepala kalian. Wa arjulakum, dan kaki kalian ilal ka'bain. Selesai. Bu, Pak, surat Al-Maidah ayat 6 memerintahkan orang beriman sebelum sholat basuh wajah, tangan, usap kepala, kaki. Disebutkan hanya 4. Loh, Bib, lah tadi di dalam kitab kok furudul wudu'i sittatun, fardunya wudu itu 6. Lah ini di Qur'annya kok cuma 4. Oke. Maka Bib itu bagaimana? Ya. Maka kita beragama Islam, kita belajar agama Islam tidak bisa kemudian saya ndak butuh kitab ini, ndak ada dalilnya nih, kitab ini ndak ada dalilnya, gitu kan? Ndak butuh ustadz-ustadzan, ndak butuh kiai-kiaian, ndak butuh guru-guru. Buat apa? Kami punya Al-Quran, kita punya hadis, langsung mengakses kepada Quran, langsung akses kepada hadis. Masalah ini. Kenapa masalah? Nah, kalau sekedar belajar dari Quran langsung tanpa guru, tanpa yang membimbing, tanpa yang ngajari, nanti kacau. Kenapa? Loh, dalam Al-Quran itu surat Al-Maidah ayat 6 yang disebutkan hanya 4. Basuh wajah, kemudian tangan, usap kepala, kemudian basuh kaki. 4 toh. Nah kok itu 6 dalam kitab, dari mana, Be? Nah, Al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu beliau hafal Quran usia 7 tahun. Jadi kalau orang kemarin sore sok-sokan, ndak pakai imam, ndak pakai madhab, ndak pakai ustadz, ndak pakai kiai, saya tak membaca Quran. Ndak tahu diri. Imam Syafi'i itu udah apalnya umur 7 tahun. Quran ndak apal, Quran pakai terjemahan, gaya-gayaan. Nggak tahu diri. Al-Imam Syafi'i umur 7 tahun hafal Quran. Kemudian pamit kepada sang ibunda. Bunda, ya ummah, wahai ibunda. Imam Syafi'i manggil ibundanya itu ya ummah. Ya ummah. Itu panggilan kesayangan. Bisa ummi ibu saya. Walidati. Tapi kalau ya ummah itu panggilan kesayangan. Ya ummah, wahai ibunda yang saya sayangi, saya pamit. Saya tak mondok kepada Imam Malik bin Anas, Imam Madhab Maliki yang berada di kota Madinah. Umur 7 tahun sudah hafal Quran. Beliau pamit kepada ibundanya, meninggalkan kampung halamannya Gaza, Palestina, yang kemarin dibombardir sama Israel. Saben akhir Ramadan, saben Lebaran mesti perang. Memang ada unsur kesengajaan. Meninggalkan Gaza, Palestina, pergi ke Madinah, mondok kepada Imam Malik, umur 7 tahun. 3 tahun mondok bersama Imam Malik, 3 tahun mujalasah dengan Imam Malik, 3 tahun kalau bahasa kita senantiasa istiqomah berada bersama Imam Malik. Imam Syafi'i apal kitab hadis Al-Muwatta. Kalau kita orang kemarin sore belajar Islamnya lewat media sosial, searching, googling,
Aduh, lah ini yang jadi masalah ya. Belajar Islamnya bukan dari imam, bukan dari ulama, bukan dari ustadz, tetapi media sosial, searching dan googling. Apal Quran enggak, apal hadis juga enggak, tapi kadang-kadang dari media sosial, share-sharean grup, cuplikan Al-Quran sepotong, cuplikan hadis sepotong, kemudian enggak pakai ulama-ulama, apa ini kitab-kitab pakai Jawa-Jawa enggak jelas ini. Wah, bahaya. Bahaya. Imam Syafi'i itu umur 7 tahun hafal Quran, umur 10 tahun hafal hadis Al-Muwatta. Kemudian pamit kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, saya akan belajar kepada a'immah Imam Abi Hanifah, madhab Hanafi yang ada di Irak. Belajar di sono, ya belajar Quran, belajar tafsir, ya belajar hadis. Kemudian pergi ke Yaman, pergi ke Yaman. Setelah pergi ke Yaman, balik lagi ke Irak, mulai mengenalkan madhabnya. Ini madhabus Syafi'i. Maka yang kita baca ini loh, furudul wudu sittatun, fardu wudu itu 6. Hasil, kan? Hasil ta'lim beliau, hasil membaca beliau, hasil rangkuman seluruh tafsir yang ada, seluruh berbagai macam hadis yang ada, kemudian ini matengnya. Ini matengnya. Istilah kata, mohon maaf, beliau itu yang mulai nanam padi, kemudian menyirami, kemudian memanen jadi gabah, kemudian diselep jadi beras, kemudian dijadikan nasi, kemudian diberikan kepada kita. Nak, ini loh nasi, tinggal makan saja. Nah, kalau enggak mau nasi, enggak mau furudul wudu sitah, enggak usah, saya tak nanam dewi. Kalau ditanya kenapa di Al-Quran hanya 4 gitu kan, surat Al-Ma'idah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian shalah faghsilu wujuhakum, basuh wajah dan basuh tangan, usap kepala, cuci kaki, wis 4 tok. Tapi Imam Syafi'i apa enggak tahu? Ya wis apal Qur'annya. Umur 7 tahun sudah apal. Sudah ngerti tafsirnya. Tapi kemudian beliau belajar hadis dan berbagai macam hadis, maka yang 4 ini beliau lengkapi dengan hadis lainnya, yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung niat. Maka Imam Syafi'i jadikan, oh kalau begitu yang pertama niat. Setelah niat baru yang kedua basuh wajah. Kenapa niat? Loh, supaya beda mana yang itu wudu membasuh wajah, mana yang kepanasan terus ngadem. Siang-siang kepanasan pengen ngadem, kemudian membasuh wajahnya, ya sudah dia basuh wajah. Orang datang ke masjid zuhur dia basuh wajah, ya sama, dua-duanya membasuh wajah. Yang beda apa? Yang beda adalah niat dan maksudnya dia. Yang satu niatnya ngadem, yang satu niatnya wudu, sama-sama basuh. Sama membasuh wajah, sama mencuci wajah. Apa bedanya? Yang beda satu niatnya ngadem karena kepanasan, yang satu niatnya adalah wudu untuk ibadah. Maka yang niatnya wudu untuk ibadah ada nilai pahalanya, yang niatnya ngadem ya dapat ngadem, tidak ada pahala. Oke, sampai di sini jelas? Maka Imam Syafi'i ya dia membaca hadis dan membaca Al-Quran, paham, ngerti.
Tapi kemudian memberitahu kepada kita, nih loh pertama niat dulu. Kenapa pakai niat? Yo agar beda mana yang wudu, mana yang sekedar cuci muka tangi turu. Kalau niatnya wudu ada pahalanya, bernilai ibadah. Tapi tangi turu sekedar cuci muka, ya raup. Ya raup. Raup. Oke. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah disebutkan 4. Wajah, tangan, usap kepala, cuci kaki. 4. Imam Syafi'i melengkapi dengan yang pertama niat. Innamal a'malu bin niat. Kenapa? Agar beda. Mana yang raup, mana yang ngadem kena panasan, mana yang niatnya wudu. Semuanya sama. Wajahnya dibasuh dengan air. Tapi yang membedakan satu niatnya wudu. Yang satu lagi memang niatnya ngadem kepanasan. Yang 3 niatnya raup karena bangun tidur. Niatlah yang membedakan mana yang wudu, mana yang ngadem, mana yang raup. Yang pertama niat. Oke. Loh Beb, ini niat. Kemudian 4 yang dalam Al-Quran. Lah kok ada tertib? Yang ke-6 tertib kan begitu. Furudul wudu sitah. Pertama niat. Yang kedua basuh wajah, yang ketiga basuh tangan, yang keempat usap kepala, yang kelima membasuh kaki, yang keenam tartib. Tertib ini dari mana? Dalam Al-Quran nggak ada tartibnya. Dalam Al-Quran nggak ada tulisan tartib, nggak ada. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga nggak ada tartib. Tetapi Al-Imam Syafi'i yang menyimpulkan bagaimana Beb? Di dalam Al-Quran itu ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, kalau kalian salat, disebutkan secara urutan, faghsilu wujuhakum wajah, wa aydiyakum tangan, wamsahu biruusikum usap kepala, wa arjulakum dan kaki. Maka Imam Syafi'i, kalau begitu ya urut. Karena Allah Ta'ala menyebutkannya pertama wajah, kemudian kaki, kemudian kemudian kaki sih. Wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Disebutkan dalam Al-Quran urutannya begitu. Maka saya pertegas lagi nomor 6, at-tartib, harus urut. Astagfirullah, anak ini dibanting. Ngantuk Ali. Oke, urut itu dari mana Beb? At-tartib yang ke-6 itu dari mana? Dari penyebutan di dalam Al-Quran. Karena urut pertama wajah, kedua tangan, ketiga usap kepala, yang terakhir kemudian kaki. Berarti urutannya begitu. Maka ditegaskan oleh Imam Syafi'i yang ke-6, at-tartib, urut. Maka nggak boleh ya, Beb, saya kan dari Embong, seumpama. Saya kan dari pasar Beb. Iya, terus ya kan berdebu. Terus ya saya tak wudu, nawaitul wudu'a, saya mulai dari kaki dulu. Nawaitul wudu'a tapi saya basuh dari kaki dulu. Kenapa? Tadi dari pasar. Boleh nggak? Enggak. Kenapa? Karena dalam Al-Quran kaki itu disebutkan yang paling akhir. Beb, Beb, kenapa? Tadi saya makan. Saya makan. Terus, ya saya tak wudu. Monggo. Nawaitul wudu'a, karena tadi makan, sekarang tak cuci tangan. Jadi tak mulai dari tangan dulu. Enggak boleh. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran disebutkan secara berurutan wujuhakum wa aydiyakum wamsahu biruusikum, kemudian wa arjulakum. Allah sebutkan wajah dulu, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Imam Syafi'i menyimpulkan berarti tertib, harus urut sesuai penyebutan dalam Al-Quran. Itu kesimpulan dari ayat. Jadi kalau nyari mana dalam ayatnya nggak ada tulisan tartib, nggak ada.
Dalam hadis juga nggak ada tulisan tartib, nggak ada. Tapi penyebutannya dalam Quran dan hadis ini yang kemudian Imam Syafi'i menyimpulkan, oh harus urut dan tertib. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah pertemuan pertama kita berkaitan dengan wudhu. Al-Imam Syafi'i, madhab Syafi'i, ulama-ulama, imam-imam yang bernaung dalam madhab Syafi'i, beliau-beliau menyatakan, menyimpulkan bahwa fardu wudhu 6. Pertama, niat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Seluruh amal perbuatan itu tergantung niat. Maka apapun amal kita, nomor satunya pasti niat. Pertama, niat. Yang kedua, membasuh wajah. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kaki hingga mata kaki. Yang keenam, urut tertib sesuai yang disebutkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.